Siap. Shalom. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya muliakan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang bukan pelarian namun pemulihan. Apakah itu? Kita akan melihat sebentar. Kita sering bertanya, seperti apa negeri yang Tuhan siapkan untuk saya? Pada waktu saya menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan, sangat menyakitkan, pedih, pilu, kehilangan segala perkara. Apa yang Tuhan sediakan untuk saya pada waktu saya mau ikut Dia, dan Dia sangat mengasihi saya, membuktikan cintanya kepada saya. Iya, cintanya sangat besar. Tapi apa yang Dia mau sediakan untuk saya? Apa dan peranan Yesus bagi saya? Bagaimana kecocokan karakter dan kekudusan dan kasih yang tidak mementingkan diri menjadi syarat untuk bisa tinggal di sana. Ada satu cerita yang sangat viral pada tahun 2001-2002. Waktu itu viral melalui Friendster dan Facebook baru muncul. Ada seorang anak yang bernama Monica, usia 9 tahun. Dan dia mulai demam dan demam tinggi sekali, mulai menggigau. Orang tuanya sangat khawatir, apa yang terjadi dengan anak kita yang kita sangat kasihi ini, dan membawanya ke dokter. Dan dokter katakan, oke, setelah pengobatan seminggu ini tidak ada perubahan, saya menganjurkan Monica tinggal di rumah sakit. Dia masuk rumah sakit dan dirawat oleh Dr. Adeli. Cerita ini dituliskan oleh Profesor Hutagalung dalam bukunya yang terkenal, yang menjadi buku standar dalam pelayanan, pengajaran dan pelayanan kependetaan. Itali adalah pusat kedokteran yang mempunyai unggulan luar biasa di bidang pelayanan penyembuhan kanker darah. Dan hari itu, setelah melalui tahap pemeriksaan yang cukup panjang, dokter katakan, Bapak Peterson, Ibu Martha, ada berita yang harus saya sampaikan. Monica terkena kanker darah. Bapak ibunya sangat sedih, dan merasakan beban itu luar biasa. Kanker darah itu adalah vonis kematian. Mereka sangat sedih melihat Monica yang bukan semakin sembuh, tetapi semakin lemah dan semakin lemah. Leukositnya, darah putihnya makin lama makin naik, meningkat, dan trombositnya makin lama makin turun. Demam yang tidak turun-turun dengan obat. Setelah pemeriksaan dilanjutkan, sumsum tulang pun diperiksa. Dr. Adeli memanggil lagi Peterson dan Martha. Anak ibu hanya bisa sembuh dengan satu cara, tidak ada cara yang lain. Dia butuh cangkok sumsum tulang yang berasal dari ayah kandungnya. Berita ini bagaikan halilintar di siang bolong, menyebabkan Peterson dan Martha terperangah, kaget, terkejut, dan tiba-tiba tunduk sedih. Apa yang harus kita perbuat? Dan mereka keluar, mereka berdua berbicara apa yang harus kita jawab untuk Dr. Adeli.
Oleh karena kondisi semakin gawat, Monica dipindahkan ke ruang ICU. Di ruang ICU, Intensive Care Unit, mereka bisa merawat dia lebih teliti. Dan Monica dalam pengawasan yang sangat ketat di ICU. Ada dokter jaga 24 jam di sana bersama dengan para perawat yang sangat ahli di bidangnya. Malam ini Dokter Adeli adalah jadwal jaganya. Dan dari sore dia sudah siap. Dia muncul di sana, masuk di ruang jaga, dan dia duduk untuk mulai melanjutkan pekerjaan mengawasi seluruh pasien yang dirawat di ruang ICU. Tiba-tiba pintu kamar jaga dibuka. Masuklah Peterson dan Martha. Selamat malam dokter, kami mau bicara. Oh iya, mari silakan duduk. Diungkapkanlah cerita ini. Dokter, kami akan menyampaikan berita, tetapi mohon dokter tidak menceritakannya kepada siapapun. Silakan. Tetapi untuk keselamatan Monica, hal-hal yang sangat penting akan kami sampaikan. Jika perlu, kami akan kasih tahu kepada Bapak Peterson dan Ibu Martha untuk hal yang akan kami buka ke publik. Jadi diceritakanlah pada suatu malam 10 tahun lalu. Ini kejadian 2002, berarti 10 tahun lalu. Tahun 1992. Tengah malam, di tempat parkir, hujan lebat. Jam 1 pagi, istri saya Martha diperkosa oleh seorang berkulit hitam. Beberapa bulan sesudah itu, istri saya Martha hamil. Dan kami adalah penganut Kristen yang taat. Kami tidak mau anak itu digugurkan, dan kami berharap anak ini dapat bertumbuh dan mengenal Kristus lebih baik. Dokter Adeli tidak gampang untuk memutuskan, tetapi dia katakan, oke, nama Peterson dan Martha kami akan tutup. Tetapi beberapa berita yang penting ini harus kami sampaikan. Karena kita harus mencari siapa ayah kandungnya yang bertanggung jawab untuk pengobatannya. Yang akan diambil sumsum tulangnya dan dipindahkan kepada dia. Bapak Ibuku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dunia kita penuh dengan penderitaan, sakit, penyakit, kepedihan. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan kita sempurna. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sempurna Bapak Ibu. Seluruh kepenuhan kemuliaan Allah diberikan kepada manusia. Tetapi oleh pilihan manusia itu sendiri, dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan memakannya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa itu, yang tadinya penuh sempurna dalam kemuliaan Allah, akibat dosa itu dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 6, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Tidak ada yang sehat, sempurna sakitnya. Bengkak dan bilur serta luka baru, tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak.
inilah kondisi kita yang sempurna sakitnya. Dan Monica menderita penyakit ini. Kita melihat slide berikut. Hidup di dunia ini digambarkan sebagai musim dingin yang penuh badai penderitaan. Tetapi kedatangan Kristus menandai musim panas yang kekal. Tidak ada lagi pencobaan, penyakit air mata, bahkan kematian. Segala duka cita yang lama berlalu. Kita merindukan dunia yang baru. Dalam gambaran berikutnya, di sorga, penderitaan yang kita rasakan sekarang ini, pada waktu kita tiba di surga akan kita tampak terlalu kecil untuk diceritakan dibandingkan kemuliaan kekal. Karena itu orang tebusan berseru, surga cukup murah, sambil memuji-muji Allah dengan kecapi emasnya. Ini adalah gambaran tentang sorga dan dunia baru. Impian orang bagaimana sorga itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan sekarang kita lanjut kepada cerita Monica. Setelah diungkapkan seluruh rahasia itu, Dr. Adeli memutuskan kita tulis di koran. Jadi Bapak Peterson dan Martha menandatangani persetujuan dibukakan rahasia ini. Tidak semuanya, tetapi beberapa poin penting dibuka untuk ditulis di koran. Jadi malam hari itu izin sudah ditandatangani. Besok paginya seluruh koran di Italia gempar. Ada seorang berkulit hitam memperkosa wanita. Dan wanita ini pada 10 tahun lalu, dan wanita ini hamil, dan sekarang anaknya berusia 9 tahun. Sementara kami rawat di rumah sakit Elizabeth, kami membutuhkan sumsum tulang dari ayah kandungnya. Cerita berlanjut. Di kota Naples, cukup jauh dari tempat rumah sakit Elizabeth ini, seorang pengusaha muda, chief officer, CEO dari perusahaan terbesar, sangat kaya. Dia punya anak 3, istrinya sangat cantik. Dan pada waktu dia masuk kantor pagi itu dan dia buka koran, ada berita penting. Dan dia baca. Waktu dia mulai baca, setiap kalimat dia resapi dengan baik. Dan dia katakan, apakah saya ayah kandung dari anak itu? Di sana tertulis, jika Anda mau menolong, silakan hubungi nomor telepon sekian. Rumah sakit Elizabeth, Dr. Adeli. Ajili mengambil teleponnya dan dia mulai pegang gagangnya dan dia mulai ketuk touch itu untuk sampaikan nomor telepon. Tapi tidak selesai. Bukan saya kok. Dia taruh lagi itu telepon dan dia pergi. Dia bekerja. Tetapi sepanjang hari itu pikirannya tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus Bapak Ibu. Jadi sore harinya pulang kerja, pulang ke rumah, makan malam bersama istri dan 3 anak mereka. Anak-anaknya sudah pergi tidur, dan dia katakan kepada istrinya, saya mau menyampaikan sesuatu kepadamu. Oh ya, silakan. Dahulu saya adalah seorang pencuci piring bayaran di restoran besar. Dan saya mendapatkan penghasilan besar di sana.
hanya sebagai pencuci piring bayaran. Hari itu 10 tahun lalu, saya pada hari ulang tahun saya, malam itu saya mencuci piring sangat cepat tapi sangat rapi, bersih semuanya, bertumpuk-tumpuk itu piring bersih sudah saya masukkan kembali, sudah disetin kembali. Tapi sialnya, menjelang tengah malam itu satu piring jatuh dan pecah jatuh di lantai. Oh, majikan saya sangat marah. Dia jambak rambut saya, dia pegang dan dia ambil itu pecahan piring yang di lantai, dia masukkan ke mulut saya. Makan ini, makan ini. Saya sangat marah. Saya berontak dan saya pukul dia, pingsan, dan saya tinggalkan rumah makan itu. Marah sekali karena orang itu sangat merendahkan saya. Apalagi dia seorang kulit putih dan dikatakan saya kulit hitam. Dia maki-maki saya dengan kata-kata yang sangat tidak enak. Sekarang dia sudah pingsan, saya tinggalkan dan saya pergi. Pada waktu saya pergi ke tempat parkir, saya mendapatkan ada seorang wanita kulit putih. Dan karena saya benci sekali sama orang berkulit putih, saya tangkap wanita itu dan saya perkosa. Cerita sampai di situ, istrinya tidak marah-marah, biasa saja respons. Dan ternyata wanita itu hamil. Dan waktu dia hamil, dia melahirkan anak, dan sekarang anaknya sudah 9 tahun. Dan sekarang anaknya sakit kanker darah. Sampai di situ istrinya langsung marah, berontak. Kamu pembohong. Dan mereka bergumul sepanjang malam, ribut cekcok mulut itu. Menjelang pagi, akhirnya istrinya mau memaafkan dia. Oke, Ajili, sebagai pria bertanggung jawab, kau harus buktikan. Kau hubungi Dr. Adeli besok pagi dan sampaikan kita bersama saya, kita pergi ke rumah sakit itu. Bahwasanya rencana Tuhan, keluarga itu adalah dibentuk untuk kebahagiaan, kekudusan, dan kesetaraan. Bangsa-bangsa yang diselamatkan menjadi satu keluarga besar yang bersatu, tidak ada dosa, tidak ada konflik, egoisme, dan ketidakadilan. Semua berdiri dalam persamaan yang penuh di hadapan Allah dan hanya hidup di bawah hukum sorga. Keluarga yang bisa saling mengampuni itu adalah gambaran keluarga sorga. Saling menebus. Bahwasanya kehidupan keluarga harus menjadi gambaran sorga kecil di atas dunia ini. Kita lanjut dengan cerita tadi. Mereka tiba di rumah sakit dan Ajili sangat ragu-ragu untuk masuk. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini? Oh, Dokter Adeli katakan, apakah saudara Ajili? Ya, saya Ajili. Mari masuk. Dan mereka masuk. Mereka masuk dalam ruang praktek Dokter Adeli. Dan Ajili masuk bersama istrinya. Dan mereka berdiskusi singkat. Seluruh prosedur ini harus dikerjakan. Dan ini memakan waktu minimal 3 hari. Periksa darah umum, periksa darah khusus, dan terakhir periksa sumsum tulang. Pada waktu pemeriksaan DNA yang pertama, langsung terdapat kecocokan yang luar biasa, sama persis. Berarti engkau adalah ayah kandung dari Monica yang sementara sekarat di ICU. Oke, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan sampai pemeriksaan yang paling spesifik. Didapatkan pemeriksaan sumsum tulang pun cocok. Tetapi itu adalah pemeriksaan di luar tubuh. Besok kita akan operasi Ajili.
Ambil sumsum tulangnya dan kita masukkan ke dalam sumsum tulang Monica. Itu adalah melihat reaksi di dalam tubuhnya. Kalau tadi di luar tubuh, periksa darah dan seterusnya, nanti akan ada pemeriksaan di dalam tubuh. Proses operasi dijalankan dengan baik dan berhasil mencangkuk. Sumsum tulang diambil dari Ajili dan dipasang ke sumsum tulang Monica. Setelah siuman dari operasi dan reaksi luar biasa dari Monica, yang tadinya demam tinggi mulai turun, tetapi masih hangat, belum kembali normal sama sekali. Hari ketiga berubah, wanita yang tadi kelihatan lusuh dan lemah, dan saat ini Monica sudah tampil ceria, wajahnya sudah mulai tampak kemerahan. Ajili menitipkan surat. Monica, terima kasih. Engkau memberikan kepadaku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Hiduplah dalam damai dan sejahtera. Jika ada kebutuhan khusus yang engkau perlukan, silakan hubungi nomor saya, nomor telepon saya. Peterson dan Martha tahu Ajili sudah datang dan mereka bertemu. Setelah bertemu ternyata mereka bisa saling menerima dan menunjukkan suasana sorgawi. Di ujung pembicaraan itu Martha katakan, Ajili, akhir bulan kami akan mengadakan pesta ucapan syukur karena Monica bisa sembuh. Oh, saya tidak perlu hadir. Saya tidak mau mengganggu kehidupan kalian yang sudah harmonis itu. Bersamalah dengan Kristus senantiasa. Dan kamu boleh, jika ada kebutuhan, hubungi saya pada nomor telepon ini. Dan Ajili bersama istrinya kembali ke Napolese, kota mereka, melanjutkan pekerjaan sebagai Chief Executive Officer mereka. Sorga mengharuskan kita hidup dalam damai. Sorga mengharuskan kita mengampuni dan saling mengampuni. Hidup dalam damai. Kita melihat gambaran berikutnya. Di hadirat Allah, Yesus adalah pusat sukacita. Puncak sukacita sorga adalah mengenal dan bersama Kristus yang masih memegang tanda salib, lobang di tangannya. Lobang di tangannya. Lobang yang tidak pernah sembuh. Kalau kita nanti masuk surga, kita sembuh. Kalau saya cacat masih pakai kacamata, di surga tanpa kacamata. Tapi Yesus, bilur-bilur itu tetap ada di sana. Luka-luka akibat mahkota duri ada di sana. Ini menjelaskan pemeliharaannya atas pengalaman gelap di bumi ini. Dan menerima kita apapun masa lalu kita. Catat baik-baik, apapun masa lalu kita, Yesus menerimanya. Lalu menyucikan kita sehingga kita layak bagi persekutuan malaikat. Lanjut. Dalam misteri surga, kita tidak boleh keluar dari apa yang Alkitab katakan. Hanya Alkitab katakan dan apa yang tertulis untuk kita mengerti. Jangan terlalu besar kita punya keinginan untuk tahu sehingga kita tidak dapat mengerti semuanya dan kita mulai berspekulasi. Semua yang indah ada di sorga, yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi nyata, bukan indah di awan-awan, nyata. Kita tidak tinggal di awan-awan dan kita cuma bermain kecapi di awan-awan, tidak. Kita tinggal di dunia baru, kita hidup bersama Kristus. Hari Sabat kita akan bersama-sama dengan Kristus, belajar sekolah Sabat. Semuanya itu nyata dan ada di sana. Ada keluarga besar kita bersama dengan Kristus di sana.
Sebentar kita akan melihat apa yang tidak ada di sana. Tapi kita sampai pada cerita Ahmad dan Erna. Ahmad dan Erna baru menikah setahun lebih, dan selama Erna besar sebagai wanita, dia punya anjing kesayangan. Tidak disebutkan nama anjing itu dalam cerita ini, tapi mereka hidup di suatu daerah di tanah Sulawesi. Anak wanita ini, Erna, menjadi remaja dan besar, dan anjing pun menjadi besar bersama-sama dengan dia. Kenapa? Anjing ini sangat setia untuk menjaga akan Erna. Hari itu Erna dan Ahmad sudah mempunyai bayi usia 3 bulan. Dan sebagaimana biasa, setiap hari setelah bangun pagi, dimandikan, kemudian diganti baju, kemudian disusui, bayi ini akan tertidur pulas. Dan tidurnya cukup lama. Kalau bangun pagi dan disusui bayi, dia akan cukup lama istirahat tidurnya itu. Jadi pada hari libur itu, Erna bilang, Ahmad, bagaimana kalau kita ke pasar? Oh, ke pasar, oke. Pasar tidak jauh juga, cuma dekat. Kita mau belanja sayur saja dengan kebutuhan dapur sedikit. Pergilah mereka berdua ke pasar, dan si bayi wanita yang usia 3 bulan ini dijaga oleh German Shepherd, anjing kesayangan mereka. Pergilah mereka ke pasar, tidak lama sesudah itu mereka balik. Kalau mereka balik, seperti biasa, belanja antara di dapur dan dibersihkan, taruh di sana, dan mereka pergi ke kamar melihat anak mereka. Erna pergi ke kamar dan dia kaget, ups, box sudah kosong, dan anak mereka sudah tahu entah di mana, darah berserakan di mana-mana, dan melihat tinggal rambutnya di sana. Oh, bayi mereka sudah habis dimakan. Satu-satunya tertuduh hanyalah anjing kesayangan mereka. Bapak Ibu kasih. Sorga bukan tempat pelarian, tetapi tempat pemulihan. Apakah kita mau tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan seperti ini? Kematian setiap saat bisa merenggut kita. Tapi kita ke surga bukan karena kita ketakutan, kesakitan di dunia ini, bukan. Saya memilih surga karena saya sangat percaya akan cinta Allah kepada saya. Saya memilih surga karena Allah yang saya cintai itu Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang sangat mengangkat saya, memulihkan kehidupan saya. Maukah Bapak Ibu ikut ke surga? Kita bertemu dengan Yesus di sana. Di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada lagi kesusahan. Bahkan ingatan-ingatan tentang kesusahan kehidupan kita selama di dunia akan dihapuskan. Di sana tidak ada lagi kehilangan anak. Di sana tidak ada lagi anjing yang memakan anak. Bahkan Yesaya mengatakan singa yang sangat kejam itu saat ini di sana akan duduk bersama dengan domba. Bahkan anak-anak kecil bermain dengan ular tedung. Saya memanggil Bapak Ibu sekalian, mari kita ikut Tuhan karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan janjinya tidak pernah berubah, dan Dia mau kita selamat. Mari kita pergi ke surga
bukan untuk melarikan diri, tapi untuk dipulihkan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk janji pemulihan-Mu yang indah bagi kami. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam setiap tindakan-Mu untuk keselamatan kami. Kami bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih. Dapat berapa menit?